siang warga Santorini, santai motoran sana ke sini. Kaget ya, sekarang Santorini di take over sama Ome Ayu. Yeay. Abinya kemana? Ya, Abinya lagi banyak syutingnya, jadi agak susah kali syutingnya ya kan. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, saya take over pekerjaan suami saya. Nah, hari ini aku tentunya Santorini itu kan nggak mungkin sendirian, karena namanya juga sana kesini sambil ngobrol. Aku sudah ada yang mau nemenin hari ini. Siapakah dia? Langsung aja kita panggil ya. Anak pertama aku, silakan. Hai. Ya Allah, Acha Natasha Rizky. Sampai muncrat nggak toh? Hai. Hai, Acha, apa kabar? Aku anaknya Umi. Aku geli banget nih kalau nanya apa kabar sama dia tuh aneh banget. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Udah lama banget nih kayaknya nggak naik motor ya? Lama banget, soalnya baru minggu kemarin kebetulan diboncengin. Digoncengin terus jadi tiba-tiba rame itu ya? Iya, yang viral banget loh. Viral banget ya kan? Dari kita lagi. Viralnya gara-gara apa? Beritanya tau nggak? Gara-gara dipikirnya ibu ini sudah move on. Berarti saya nampaknya laki banget memang ya. Subhanallah. Dibilanginnya Natasha Rizky dibonceng dengan gandengan baru. Iya kan, gandengan baru. Berarti saya terlihat laki-laki. Makanya hari ini saya pakai sepatu warna pink. Iya. Kelihatan nggak sih sebenarnya? Nggak ya sih. Berarti Umi tuh kece banget yang kece-nya ya. 2.000. Seneng banget. Oke, terima kasih loh Aca udah hari ini mau nemenin. Jadi hari ini kita ceritanya mau motoran, tapi kali ini kita pakai motor yang lain, Ca. Kita tes aja, oke? Aku nggak kebayang sih, karena tadi kan aku sosokan ya nyetir Vespa ini. Biasalah, gaya-gayaan. Berat banget, jatuh nyungsep di situ. Untung jadi masukin rekamannya di sini ya. Oh ada, Ya. Nggak apa-apa. Ya namanya kan udah mau nyobain ya kan. Aca ini sebenarnya anak motor juga, cuman ya itu maju sesenti, mundur sesenti, udah lumayan. Yang motor-motoran lah. Iya, main motor-motorannya GG. Aduh. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ya. Iya. Mau jalan-jalan. Aca ini kan selalu, jadi sebenarnya aku sama Aca itu kemarin motoran, itu kita bingung banget kenapa viral. Karena sebenarnya kita udah pernah ya, Ca. Iya. Motoran juga dan naik Vespa juga. Udah lama tuh zaman-zaman pandemi. Nah, sekarang tuh kita mau cerita-cerita, mau ngebahas soal itu, kenapanya, soal Acanya juga pastinya ya. Pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol asik ya sambil coffee shop. Oke, kesukaan Aca adalah ngopi. Yang dikit-dikit, Mi, ngopi yuk hari ini. Mi, ngopi yuk. Itu adalah kalimat pembuka setiap Aca WhatsApp aku. Mi, ngopi yuk, di mana kemana hari ini. Oke, baik. Sekarang kita ngopi sambil langsung motoran. aja. Langsung ya. Ciao. Oke, kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Those doubts all are in the past. You're a proud star now. And don't you forget. Ini Vespa, Mbak. Kecepatannya juga nggak nyampe kayak kemarin motornya. Oh ya, sorry. Pegangannya kenceng banget loh. Bismillah, let's go. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu coffee shop yang kebetulan coffee shop ini ada di Bandung juga. Emang iya? Oh, tapi aslinya di Jakarta atau dari Bandung? Dari Bandung. Terus sekarang ada di sini. Dan enak banget nih kopinya. Yang bikin beda sama kopi-kopi yang lain apa? Yang bikin beda itu yang minum. Don't you forget to take a bow. Don't you forget to take a bow. 'Cause this is your stage, this is your spotlight. Your time has come. Alhamdulillah. Udah sampai kita di mana nih, Cak? Kita udah sampai di coffee shopnya di Blue Doors namanya. Blue Doors ini di daerah Dharma Wangsa. Iya, aku sering banget kesini Umi, aku suka banget kopinya. Udahlah, langsung aja lah kita masuk, Let's guys. go. Let's go. And don't forget to take a bow.
langsung adem guys masuk ke dalam ruangan ini. Plus banget. es kopinya apa namanya? Mana udah dicoba? Ini apa namanya? Enak banget. Sweet latte. Sweet latte. Nah buat aku yang kalian yang kayak aku yang nggak kuat kopi banget ini cocok deh. Love. Sweet latte rekomendasi Ibu Natasha di sini. Bener-bener sweet ya. Sweet banget seperti gimana? Padahal cuma sebentar doang tadi jaraknya dari tempat Cepat Cipas ya, Start deket sampai banget sini kan? sebenarnya dekat banget karena masih Jakarta Selatan juga. Iya. Bagaimana Ibu? Sebenarnya kita udah sering sih motoran, jadi kalau ditanya bagaimana tuh gimana ya? Nah gini deh, mungkin mewakili teman-teman yang kayak kemarin tuh tiba-tiba, emang Aca mau naik motor? Serius di DM gua tuh banyak banget Ca. Iya. Emang Aca mau ya naik motor? Emang Aca kan Aca bukannya nggak suka panas-panasan gitu-gitu, nggak pernah ngelihat Aca dengan motor-motoran Iya, gitu iya, loh. Aca sendiri nih sebenarnya dulu deh, selain nama gue deh, motor-motoran itu sejak kapan pertama kali digonceng kah atau pernah nyetir sendiri? Saya ke sekolah juga naik ojek ya, naik ojek. Serius? Iya lah. Naik ojek, naik angkot, naik metro mini. Naik apa lagi sih? Zaman SD. Dulu selain metro mini apa? Kontas Bima. Wow. Habis Kontas Bima apa lagi? Gak tau gue. Kopaja. Di Serius? Jakarta tuh itu Umi, angkutan umum. Ya kan saya anak Sarwako ya, Oh, iya, nggak ada tuh. Sarwako. Saya jalan kaki udah nyampe sekolah. Kecil Iya banget juga kampungnya, deket-deketan. Makanya maksud aku panas-panasan tuh udah dari Aca SD lah. Jangan dulu casting juga ya. Iyalah, apalagi casting. Apalagi kalau casting kalau setiap mau casting tuh kan ya biasa lah pakai Iya, baju udah kan dandan, udah harus udah apa. proper dah. Heeh. Jadi kan karena gue berhubung gue naik ojek ya, sama kadang naik bajai. Jadi gue kadang pakai baju sekolah dulu, di sana baru ganti. Daripada nyampe tempat casting, maaf, mbaknya mau ngapain? Kagak lucu dong, berantakan dong muka gue. Udah kusem. Jadi sebenarnya lu udah biasa banget sama Udah panas-panasan. banget. Cuman karena teman-teman kita ini baru aja ngelihat lagi. Iya. Dengan Aca yang sekarang kali ya. Jadi wah gitu pada rame aja gitu. Seru banget sih, Tapi karena- lu pernah motoran? Nyetir motor Kalau sendiri? nyetir tuh dulu pernah SMP, SMA ya sekali lah cuman gitu, tapi metik, tapi bukan yang motor kayak Umi gitu loh, maksudnya paling motor-motor kayak yang kecil-kecil vario gitu. Vespa Justin Bieber itu sebenarnya basicnya tuh Vespa Sprint 150 cc Ca. Sebenarnya kecil dan banyak banget sebenarnya yang pakai itu. Iya, tapi cek enggak sih, ya mungkin sudah lama juga Ya nggak udah nyetir lama, ya. udah lama. Berarti besok latihan motoran ya? Harus dilatih sih ya. Biar apa? Nggak usah, udahlah. Nggak usah, ntar makin susah nyarinya. Gaya-gayaan, sok-sokan udah mendingan nebeng aja sama Umi. Karena nih Aca, karena gue juga aja nih udah lama banget nggak ditawarin mau digonceng nggak? Itu kayaknya udah 10.000 tahun yang lalu ya, jadi Iya. begitu kali-kali mau digonceng tuh kayak kagok sendiri. Gimana nih caranya gue digonceng aneh sendiri? Udah, bawa motor sendiri aja gitu. Akhirnya kemarin dibonceng Umi di naik Sportster ya Umi. Iya, naik. Berasa banget tuh ya pantat, sakit juga cuy. Itu juga udah lama banget tuh gimana itu Cak? Tiba-tiba rame tuh menurut Aca gimana sih sebenarnya? Itu seru sih ya, karena kan kita bener-bener cuman nggak niatin bikin konten bener-bener yang kayak Bener. mau bikin YouTube apa gitu ya Umi ya. Cuman bener yaudah Umi kita foto-foto yuk buat seru-seruan kita aja. Bener. Habis kan kalau sama Umi tuh gampang banget ya kalau mau pergi ya. Kita mah Umi mau kemana aja tuh ngikut gitu orangnya. Umi kita kesini ya aja. Cuman kan paling mall-mall situ Iya, lagi gitu kayak ngapain ya Umi? Ya udahlah kita manfaatkan lah hobinya dia. Secara motornya dia segambreng kita manfaatkan lah. Jadi akhirnya kita motoran. Nah, udah cuman modal difotoin doang. Terus habis itu Lagian itu kayaknya kemarin Cak, sebenarnya kita udah beberapa kali naik motoran nih sama dia tuh gonceng-goncengan Iya, udah ada beberapa beberapa kali. kali. Cuman kayak baru kemarin kita difoto dan fotonya proper sama Grady kemarin kan difoto. Jadi pas banget nih kita difoto yuk iseng aja. Siapa ya? Terus Grady tiba-tiba Umi nggak pengen difoto lah, pas banget nih bersambut Bisa banget ya ya dia. dia nawarin. Aceh juga ngajakin motoran. Oke, let's go. Dan kan biasanya kalau janjian tuh ada aja nggak jadi. Kemarin tuh tiba-tiba jadi. Nah, Bisa. fotonya pas kece di video-video juga Cakep sama ya. dia kan jadi deh. sampai dikira lo laki gua. Kan ini yang bikin rame sebenarnya Ini karena benar-benar sungguh fitnah dunia ya guys ya. selaki itu saya guys, sampai saya dipikir adalah Allah lucu Ganteng banget. itu ya saya Umi. Ya itulah seputar permotoran. Tapi sekarang mungkin banyak teman-teman juga yang pengen tahu karena ini perdana loh Aca loh mau jadi bintang tamu YouTube nggak sih? Iya. Perdana banget loh. Tanpa dipaksa dia nurut. Iyalah, karena kan yang ngebawain acara mak gua. Sebel mak gue Ini tuh, lagi. nih ya guys ya, aku tuh sama Umi tuh udah bukan kayak temen sih, tapi lebih ke emak sama anak. Mohon Nggak maaf ngerti nih. lagi. Saya Udah segala saling- sesuatunya diurusin cuy sama dia. Semprot-semprotan tuh ya gue semprot dia semprot gue. Kalau ada lo ngapain beli itu, nah itu bagiannya dia. Kalau gue boleh nggak itu
ngerapihin. Nah itu bagian gue. Iya, dia bener-bener emak-emaknya. Nah, Iya, tuh. cocok sudah ya. Oke, sekarang kita ngobrolin soal Aca nih. Aca yang sekarang tuh, bagaimana kehidupan Aca sekarang? Ya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat ya. Allah. Bersyukur banget sih karena salah satu yang paling Aca syukurin itu adalah punya temen-temen yang Masya Allah sih. Ada yang sedih gue. Jangan, Dor. Ya. Gak boleh sedih-sedihan di sini. Pokoknya sahabat-sahabat Aca yang saya Umi, terus teman-teman Aca yang lain tuh gak tau kenapa ya Allah tuntun hati mereka tuh untuk ngasih rahmatnya ke Aca gitu lewat mereka gitu. Jadi support selalu ada gitu loh di setiap keadaan Aca. Jadi Aca kayak wah ini sih belum tentu orang bisa dapetin ini gitu, dan gue selalu dapet itu gitu loh. Jadi kayak satu orang tapi yang megangin tuh banyak banget gitu. Saking kebanyakan megangin, gue kadang-kadang duh ribet banget nih kakak. Asli ya, aduh maafin ya kakak. Jadinya kita nih, oh jadi kita ngeganggu nih Tapi ceritanya. kadang-kadang nih posesif banget ya. Kadang-kadang di mana? Sama siapa? Ya namanya juga ya Gila sih, asli gue kayak apaan sih nunggu di rumah? Asli gue sampai nggak mau bales. Tapi Masya Allah guys, salah satunya Umi ya. Aduh, ya pokoknya itu sih. Sekarang lagi menikmati momen-momen ya kenikmatan yang banyak lah. Sama anak-anak, gimana sama anak-anak? Apalagi sama anak-anak kan. Anak-anak juga karena dengan keadaan yang pastinya berubah, gitu kan. Ya anak-anak tuh juga ini banget sih. Mapan dengan sendirinya gitu. Sekarang Aca sebenarnya sibuk apa sih kalau sekarang? Terusnya kayak kalau syuting itu kayak kita udah mulai jarang lihat. Kita berdua ini juga udah mulai jarang terlihat di kan TV. kita udah nggak yang produktif di TV apa segala macam kan. Kita Kalau sekarang Aca? lebih tapi ya jadi ya influencer, endorsement. Terus sekarang juga Aca lagi sibuk nulis buku baru. Kan Umi tahu ya dengan Betul, buku yang baru keabsurdan adiknya launching. itu. Dia ini absurd jadi buku. Kalau orang lain absurd ngapain, gak jelas shopping. Dia nih absurd jadi duit. Itu baru cakep, belajar dari Aca. Ya bismillah ya guys ya. Ya gitu loh, maksudnya anak-anak. Terus kan sekarang kan pasti kan lebih fokus lagi ke anak-anak kan Umi gitu. Terus anak-anak terus ya keluarga, sahabat-sahabat gitu. Jadi kayak punya dunia baru lagi sih gitu. Dunia baru. Sekarang Aca dengan ya kan sama-sama tahu ya, maksudnya Aca juga sedang mendalami agama kita segala macam. Insya Allah ya, sejauh semua banget. Semua juga pada akhirnya akan menuju ke sana gitu, cuman jalannya kan pelan-pelan gitu. Nah, kalau kita kaitin nih, kemarin salah satu yang rame adalah ketika kita motoran itu soal baju yang kita pakai. Ribet. Beneran, karena kalau dari gue sih sebenarnya emang ada masalah ya, Iya. sebenarnya kan nggak ada masalah. Itu kan baju itu pilihan masing-masing, Iya. ya kan. Lo mau pakai baju kayak gimana, gue dengan gue, gitu kan, maksudnya udah masing-masing gitu kan. Selama safety-nya tadi kita perhatiin. Jadi kita mau kasih tahu sekalian kali ya di sini bahwa kemarin tuh Aca emang pakai jaket panjang, tapi itu sudah dicek keamanannya, Iya. nggak ada yang apa ya bahasa kiwir-kiwir tuh nggak ada yang Nyangkut-nyangkut di Insya Allah nggak nyangkut, karena emang dia tahu meskipun dia baju panjang dia harus gimana caranya supaya semua baju itu ketika dia duduk didudukin juga. Jadi si Iya. baju itu didudukin kok sama Aca. Jadi Ini bisa diinfokan juga ya ke orang yang salah satu fulan yang udah mulai rebek. Bisa disebut lah. nggak usah aja nggak dong. Tapi bener ini salah satu yang paling banyak. Jadi kalaupun teman-teman yang mungkin memang sudah berbusana yang panjang itu juga bukan berarti jadi nggak bisa jadi naik motor, bisa nih kok. gitu kan. Insya Allah. Bisa. Ya Cuman kayak sekarang ini kan aku sekarang kayak kemarin kan pakai celana. Iya. Ini juga sekarang aku pakai celana, Pakai tapi daleman bajunya mungkin agak lebih panjang, aja panjang. sama jaketnya lebih panjang. Tapi itu terserah loh guys. disesuaikan aja sama Disesuaikan masing-masing. aja gitu sih. Kalau yang penting tadi safety-nya aja, beneran deh kalau yang Bener, kemarin safety. tuh yang kemarin tuh beneran karena banyak banget itu bahaya banget. Itu gimana sih Aca kok pakai baju panjang Iya. itu ada yang plus minus lah, ada yang bilang bagus, ada juga yang mengkhawatirkan Pro kita kontra ya. ya. Ada yang mengkhawatirkan lebih tepatnya karena Thank kan you loh, guys. kalau sampai Khawatir. nyangkut tuh gimana gini segala macam. Itu bener kalau sampai nyangkut itu memang bahaya buat berdua karena bisa jadi jatuh juga jatuhnya berdua, tapi itu sudah dipikirin di awal ya. Ya dan kebetulan kan Umi sama ada tim juga ya. Iya, kita tuh nggak berduaan Yang doang ngingetin. kemarin. Apa ada videonya Mbak, itu kan ada Grady sama ada Slammy yang ngikutin Diingetin kita ya kemarin ya, gitu. Umi ya. Sampai pas kita isi bensin, inget nggak? Satu Ya. pom bensin, Mbak itu bajunya ya, oke terima kasih gitu. Jadi semua pun ngeliat gitu. Cuman kalau dipoto Benar. kelihatannya kayak baju Aca tuh kayak panjang-panjang dan apa kayak khawatir nyangkut, tapi tuh terima kasih.
Tapi Iya. kemarin tuh insya Allah aman karena udah dipikirin juga. Dipikirin banget lah safety-annya. Kalau buat Aca kalau gitu sekalian deh Ca kasih tips dong buat teman-teman untuk pakai ya? baju muslimah apa yang gimana nih untuk kalau mau naik motoran tuh ada nggak dari Aca? Mungkin bukan tips kali ya, karena kan Aca juga baru sekarang ini aja nih maksudnya motor-motoran lagi sama Umi. Tapi aku tuh beberapa kali kalau misalnya keadaan urgent ya misalnya telat itu Aca tuh suka naik ojek tuh ini. Sebenarnya kan bajunya gamis tuh. Ya mungkin salah satu tipsnya adalah pakai celana dalamnya gitu. Jadi celana daleman gitu kan ada banyak, sekarang kan banyak celana daleman yang gombrong. Nggak mesti ketat juga. Yang kulot kalau tuh banyak. kulot, Nah aku tuh biasanya kalau pakai gamis pasti selalu pakai daleman. Ya terlepas mau naik motor apa enggak, tapi itu ya lebih safety aja untuk auratnya gitu. Terus sama bajunya paling yang penting tidak membentuk lah, insya Allah. Jadi senyamannya kalian aja sih. nyamannya masing-masing. Aca sudah nyaman dengan model baju yang seperti itu, teman-teman lain juga mungkin ya seperti itu, jadi udah nggak apa-apa aja gitu kan, tinggal semuanya bisa Pokoknya disesuaikan. nyamannya, guys. Diakalin aja, misalnya takut celananya keangkat, ya udah kos kakinya berarti yang tinggi banget sampai lutut kalau perlu ya kan. Iya. Jadi kalau celananya keangkat dikit gitu masih Keren aman. bola ya, Say. Yes, oke. Alur cerita. Bener banget. Aca Iya. tuh selain nulis buku ada juga punya brand namanya Alur Cerita. Itu tuh ada hijabnya, ada bajunya. Bagus ini kakak saya promoin saya dulu. Terus. Ya kan ada tagihan ya Oh, harusnya. iya. Berapa persen penjual? Wow. Nggak, tapi serius Alur Cerita itu udah lama banget. Gue tuh pakai kerudung, pakai hijab itu 2018. 2018 Nah, pertama kali tuh langsung wah, nih hujan hijab tuh gue nggak pernah belanja hijab tuh gara-gara dikirimin Alur Cerita. Alur Cerita sendiri tuh gimana, Cak? Kenapa namanya Alur Cerita deh? Ya karena kan adek lo banyak cerita. Banyak banget ceritanya beneran deh. Makanya kan dia lagi pusing gitu ceritanya banyak banget. Makanya jadi hijab, jadi buku. Cakep nih orang Emang nih. demen cerita. Puyeng-puyeng cerita-cerita jadi duit. Ya kan? Yang kayak gini-gini harus jadi Aku suka contoh. cerita, suka banget cerita. Tanya sama Umi. Umi Bang. tuh sampai kadang-kadang juga enak denger gue cerita. Sampai kita nggak boleh pulang dari rumahnya, mohon maaf nih kalau nggak ada suami, nggak Iya. ada anak, kagak boleh pulang kita Kita dari rumah. suruh nginep dia tuh agak Gawat pulang-pulang. banget. Jadi gimana nih Alur Cerita? Kalian Alur Cerita mau bikin baju buat Iya ya. motor, karena perempuan yang motoran tuh banyak banget, Cak. Banget, Serius deh. banget, Dan banget. belum ada brand yang ngeluarin khusus untuk cewek-cewek yang mau hijaban dan nyaman. Iya, Ini. bener-bener banget, Aduh, Umi. dapat Jadi- nih royalti gue nih. Enggak ya? Iya, mantap nih kayak Grace tolong ya. Jadi insya Allah tuh Alur Cerita ya karena kebetulan kemarin juga ngelihat Umi dan teman-teman tuh lagi seneng banget olahraga, terus Aca juga bener. gitu. Dan insya Allah tuh Alur mau ngeluarin sportswear dalam waktu dekat ini. Nah kebetulan kan sportswear itu bisa difleksibelin, bisa juga buat casual daily juga, bisa buat motoran juga. Ya bisa tuh. nih buat motoran nih kan, motoran kan panas-panas Bisa. keringetan juga nih. Bisa banget. Nah jadi ya kayaknya Aca sekarang tuh udah mulai menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan sih Umi, produk-produk yang mau dikeluarin gitu ya. Selain Acanya juga suka pakai gitu kan, tapi kayak ngeliat juga kebutuhan customer tuh saat ini apa gitu. Jadi ya salah satunya sportswear ini nih gitu. Bisnisnya Alur Cerita, terus juga apa tadi Diksi Aca. Itu tuh berawal dari banyak banget yang mau disampaikan, banyak banget yang mau Emang iya? diobrolin. Terus tiba-tiba jadi buku. Sekarang jadi brand baju. Kira-kira next Aca mau bikin apa lagi nih? Duh, Ada kebayang, ada cita-cita. Oh, Aca juga punya coffee shop. ada. Nah, ada coffee shop juga bareng sama beberapa temen ya kan, Iya. namanya Mineral Cafe. Wow. Terus udah main belum tuh? Tuh, udah pada main belum? Main dong. Apalagi nih Aca nih, maksudnya pencapaian Aca di usia Aca sekarang 29 tahun ya. 29 tahun, Aca udah bisa ngeluarin buku, dan Diksi Aca tuh bukan yang pertama, bukan jilid yang pertama kan ya. Ini udah yang kedua ya. Ini insya Allah jalan mau buku ketiga. Masya Allah, udah mau jalan buku ketiga pula. Soalnya kan ceritanya makin banyak nih hidup gue. Jadi Iya, gue mau makin meriah ya lagi. kan. Oh, edisinya makin beda nih habis ini. Wah, kita tunggu aja. Makanya beli itu semua gak Iya. jauh-jauh dari cerita ibu ini deh. Bener. Terus Alur Cerita itu udah jalan 6 tahun, mau 7 tahun. mau 6. Oh, mau 6 tahun. Mau 6 tahun tuh gue ngikutin banget tuh perjalanan. Modelnya kebetulan Umi dan Abi dan ya itu keluarga, Masya Allah bener sih. ya. Gue Keluarga kayak sama kakak Bun jadi sama Ade Langit. news abadi yang nggak bisa Iya. mungkin nolak. Gak bisa. Sampai Abi aja kagak nolak. Gue bingung kenapa sih Abi mau ya. Umi beneran. Masya Allah. Jadi gue tuh sebagai ya sahabat juga ya, teman juga, bangga banget sih sama adik kita satu ini ya kan. Dia ini emang idenya tuh bisa tiba-tiba nih lagi diem. Oh iya, kita bikin ini aja kan. Dan itu tuh beneran bisa terjadi. Kan banyak juga nih kita sama teman-teman yang suka gimana kalau kita bikin ini? Oh iya, tapi itu kayak seomongan lewat terus udah gitu kan. Iya. Nah dia nih
apa yang dia omongin, apa yang diucapin, nah, cita-cita dia deh itu kayak 80% tuh pasti dikejar. Dia beneran tipe orang yang seperti itu. Gimana caranya gue harus dapat ini Menggebu-gebu semangat ya, banget, Bun. menggebu-gebu. Makanya kenapa dia juga dikelilingi sama orang-orang yang semua sayang sama lu ya gara-gara kebaikan hati dan Aduh, ini ya. Masya Allah. Awas Lo mau lu, nangis hubungin gua, nangis gua hajar lo ya. Apa deh, Ca? 29 tahun, Aca tuh menuju 30. Aca punya target apa nggak di usia 30 tahun? 30 tahun. Target yang menurut Aca tuh masih jauh banget, tapi Aca masih pengen kejar. Gimana caranya mesti? Sebetulnya sih November besok ini saya kebetulan 30 tahun ya. Iya, berarti bulan lagi dong. Lagi dong. Nah, tapi kalau dalam waktu dekat ini sih Aca pengen itu sih Umi lagi pengen ngambil kursus gitu. Kursus fashion business gitu. Jadi kayak pengen belajar aja, pengen tahu ilmu lebih dalam buat diamalkan untuk si alur cerita itu. Dia lagi pengen ya masuk ke dunia baru lah, Umi. Apa yang bisa Aca lakuin ya Aca lakuin gitu. Jadi entertainment ditinggalin? Ya sejauh ini sih Udah ditinggalin biasa aja ya. Tapi kalau ada ajakan, ada tawaran, Kalau ada mah ayo aja ya. dipertimbangkan Tapi juga tapi ya. pasti ya, cuman pasti akan ribet kan syarat-syaratnya. Iya, Maksudnya udah beda lah. iya, Ya nggak usah saya jelasin ya guys. Nggak apa-apa banget itu kan. Tapi gua maca ya segini lamanya, terus dia juga dengan pilihan dia seperti ini tuh kita tuh enaknya sahabatan kita tuh nggak ada yang Enggak sih. lu kok gitu Alhamdulillah. atau dia yang udah gitu kan, mendingan lu gini ngeguruin tuh nggak ada. Jadi Ada udah sih masing-masing kita, aja gitu kalau Umi untuk pun, yang Umi yang jauh lebih tua pun juga selama kita sahabatan nggak pernah sih. nggak ada sih kita mengguru itu karena balik lagi kita taunya itu pilihan ya. Iya, Ada maksudnya kan masing-masing. Itu kan personal ya, tapi kita mah saling doain pasti, saling Keren nggak tuh? doain, saling Adik gua. saling support itu mah udah pasti. Tapi mah kalau ngomel gitu-gitu mah iyalah. Oh iya itu pasti. Itu pasti kalau Ya, ngomel-ngomel tuh harus dong, masa nggak ada. Justru kalau nggak ada ngomel-ngomel itu namanya mah bukan sayang ya. temenan cuy. Ngomel tuh namanya sayang. Love language. Mungkin dia sebel banget. Oke. Suruh pindah katanya, ya udah deh. Enggak. Karena mereka semua juga mau ngopi. Kalau kita ngomong mulu ya megang kamera sampai geter nih kan. Kasian tuh, ini Kasian udah pada geter pengen nih. ringkel tuh. Kita masih belum selesai obrolannya. Kita mau ngabisin dulu pesanan ya kan. Teman-teman juga pada mau kita mau lanjut. Kita mau bikin games. Apa itu? Nanti ya kita pindah, kita balik ke tempat berikutnya. Oke? Selamat minum. Masih nyobain sekali lagi nih apa nama tempatnya? Blue Doors. Blue Doors. Kalau di Jakarta Selatan, kalian kesini Blue Doors di daerah Dharma Wangsa. Terus Yes. ini rekomendasi Aca nih, Sweet latte. sweet latte. Oke? Selamat minum. Bye. Bye. The broken heart, oh, it's in the past. You're a piece of art now. Oh, udah selesai kita ngopi-ngopinya dalam guys. Udah selesai. Sudah selesai dan ini menuju matahari mumpung turun kita mau cabut shoes. Mana juga dulu kita ya. perempuan ya kan, sama matahari agak ada takut-takutnya juga. Kita langsung ke destinasi Kita- berikutnya guys. Iya, karena kita masih mau ada kuis. Forget to take a bow. 'Cause this is your stage, this is your spotlight. Your time has come. This is your show, this is your chance. So don't you dare say that you Can't get it. Can't it. Teng tereng teng 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 terereng teng teng terereng. Wow, ada subway di sini. Emang lama lagi? Masa sih? Oh, oke, baik. Di dunia tipu. Na 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 na. Na na na. Hanya kamu yang mengerti. Puji Pak Atta. Aduh suaranya. So don't you dare say that you can't dance. Be proud, be proud, be proud, be proud, be proud, be proud, and don't forget to take a bow. Alhamdulillah. Sampai. Perjalanan 50 km Aduh, punggung, pinggang sakit. dari Memek. Oke, kita sudah sampai di kantor
Anom Indonesia. Kita mau main di sini ya. Tapi aduh, boleh nggak masuk dulu? Gerah. Allahu Akbar. Kita udah balik. Kita sekarang ada di kantor Anom, ya kan? Udah nggak panas-panasan. Kenapa sih dia nih? Hai. Lu nyaman nggak sih duduknya? Mau tukeran nggak? Boleh deh. Yuk, let's go tukeran. Karena Umi lebih tinggi. Gini aja pakai nunggu ditanya. Oke, udah ya, aman? Oke, sip. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ngobrol soal gimana Aca dengan motor, Aca dengan kehidupannya sekarang. Terus kan tadi kita bilang kita mau main kuis ya, Ca? Iya. Sebelum itu, aku tuh pengen ngebahas ini dulu nih, karena Aca udah kesini dan membawa ini dia, catatan kronik. Ini adalah buku terbaru Aca yang launchingnya kapan, Ca? Oh, ini udah launching justru Iya, nanti. kapan kemarin launchingnya? Tahun kemarin. Oh, udah tahun kemarin. Berarti, oh iya ini tadi saya bilang mau ada yang baru ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa kita bahas dulu ini. Karena aku kalau ngeliat story-story Aca tuh banyak banget tuh followers dia yang baru foto kutipan-kutipan quotes-quotes dari Natasha Rizky ya kan? Ini catatan kronik ini apa nih? Kenapa namanya catatan kronik coba? Jadi catatan kronik itu artinya catatan sehari-hari. Jadi buat aku tuh berharap kenapa judul catatan kronik? Jadi biar setiap orang yang baca buku catatan kronik ini, catatan kronik ini bisa menjadi saksi bisunya mereka. Gitu. Makanya di dalamnya itu ada jurnalnya, Umi. Jadi bukan cuma buku bacaan aja, Ini tapi ya. ini mereka bisa ngisi semua hari-hari mereka tuh kisahnya kayak apa. Bagaimana gitu. perasaanku hari ini? Iya. Terus ini apa yang belum terselesaikan? Gitu. Oh. Jadi selain mereka bisa baca puisi Aca itu, mereka juga bisa menuangkan isi hati mereka di situ. Jadi mungkin buku ini nggak bisa berbuat apa-apa, tapi setidaknya mereka bisa menjadi saksi bisu dalam kehidupan kalian. Yes, kan orang-orang juga bilang, karena sebenarnya emang orang tuh kalau punya unek-unek, punya masalah tuh emang sebaiknya disalurkan, ya kan? Sesimpel dalam bentuk tulisan itu sebenarnya sudah mengurangi stres berapa persen, Benar, gitu. seperti Tapi itu. kenapa catatan kronik gitu? Sebenarnya apa yang pengen Aca sampaikan melalui buku ini? Jadi yang mau Aca sampaikan, karena catatan kronik itu kan setiap orang kan pasti punya catatan kroniknya sehari-hari. Iya. Umi mungkin catatannya di kotak yang mana, Aca di kotak yang ini. Jadi yang mau Aca sampaikan adalah bahwa setiap orang yang baca buku ini, kamu tuh nggak sendirian kok. Kamu bukan Oke. satu-satunya orang yang memiliki masalah di dunia ini gitu. Jadi ketika orang baca itu, ternyata bukan gue doang ya, ternyata ada yang lain, ternyata ada yang mungkin bacanya bisa senyum-senyum, oh gitu. Ada yang oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu. Jadi mau Aca sampaikan itu sih, bahwa setiap orang punya porsi dan hakikat ujiannya masing-masing gitu. Jadi Nggak makanya judulnya sendirian ya. catatan kronik dengan berbagai tema-tema puisi yang ada di sini nih. Umi. Banyak nih, ini ya? Ya, jadi ada dari yang pertama tuh kita resah. Pasti kan kita kalau punya ujian kan masih awal resah dulu. Betul. Habis itu gusar, habis itu lama-lama kan Allah kasih petunjuk, pencerahan. Ya. Lama-lama mulai berusaha untuk Menerima, sabar, menerima, ikhlas gitu ya. ikhlas, sampai akhirnya setelah ridho baru bersyukur. Oh, gitu. berarti kalau aku sosokan menyimpulkan, Cela. Jadi setiap kita mendapatkan masalah, itu tuh kalau kita mulai kalut, bingung, sedih, marah itu boleh banget, Yes. ya kan? Tapi bagaimana kita menghadapinya? Iya, kembali ke Sang Pencipta. Lalu akhirnya kita akan menyikapinya seperti apa? Bersyukur dulu aja deh, gitu Iya. kan? Dengan semua ujian itu kita bersyukur aja dulu. Nanti untuk menghadapinya ya pelan-pelan. Harus sabar dulu, harus ikhlas dulu. baru bisa Benar-benar. mikir. Benar gak sih? Bismillah. Karena emang paling tinggi itu kan, amalan tertinggi itu kan ketika kita bersyukuran susah banget tuh, Umi. Jadi awalnya sabar dulu. Tingkatan tertinggi itu kan bersyukur. Dari sabar, abis sabar ridho. Setelah ridho baru kita bersyukur. Karena bersyukur tuh susah banget. Jauh sekali, karena dikit aja ngeluh. Kayak barusan Iya. juga, duh panas banget di luar. Itu Kayak aja juga, dah. aduh ada jerawat nih, gitu. Nah, Ca, dari sekian banyak nih, ini kan dari setiap ininya aja kan ada rasa aja ada 13, gusar ada sekian gitu kan ya. Yang paling Aca suka itu yang mana? Yang menurut Aca tuh emang ini tuh Puisinya, Aca banget gitu. relate banget sama orang-orang sekarang dan bisa ngebantu atau apa gitu deh. Oh, Aca paling suka yang ini, yang sepatu kesayangan. Coba kita buka deh. Tentang apakah itu Itu sepatu kesayangan? 82, halaman 82 itu ini. Sepatu kesayangan. Gue coba bacain ya. Iya dong. Ya, nggak bisa berpuitis. Sepatu kesayangan. Nggak gitu ya? Biasa aja bisa. Oh ya, oke, baik biasa aja. Baru gue mau berpuitis sama dia disuruh biasa aja, oke.
Aku yang beralaskan sepatu kesayanganku, mengunjungi dunia-dunia yang melikut. Di depannya berdiri gedung-gedung kokoh, terpampang wajah-wajah riang tanpa peluh. Tapi tak disangka-sangka persemayaman itu ada, hingga terbenam di antara mulut-mulut kemewahan. Wih, gak ngerti gue, apa maksudnya? Berat banget. Berat banget, Cak. Demi Allah, aduh. Enggak, tapi beneran deh. Ini tuh kan bahasa itu kan bukan bahasa yang hari-hari kan, ini namanya juga diksi ya. Aing mah. Apa ini artinya, Ca? Coba dijelasin deh maksud dari sepatu kesayangan ini apa? Jadi tuh dia sebenarnya puisinya nyampe sini. Nah, ini kan iya panjang belum beres. Kalau milih ya, ini kan kayak tumpukan sampah. Ini tuh di Bantar Gebang lokasinya. Nah, ini kan masuk ke part bersyukur. Jadi ini jadi Aca tuh pernah ke Bantar Gebang belakang Pancoran. Itu isinya semua tempat tinggal orang-orang pemulung. Nah, itu tuh isinya beneran rumahnya tuh gang-gang semua. Nah, Aca bikin ini adalah ketika sepatu kesayangan Aca menginjakan kaki ke tempat mereka. Makanya kenapa aku yang berdasarkan sepatu kesayanganku mengunjungi dunia-dunia yang melikut. Maksudnya dunia-dunia yang kita tuh sebenarnya nggak pernah tahu. Ternyata ada loh dunia-dunia di belakang kita. Terus ini kan Aca bilang, tadi sangka-sangka persemayaman itu ada hingga terbenam di antara mulut-mulut kemewahan. Maksudnya tuh gedung-gedung mewah tuh. Jadi si tempat tinggal kecil tertutup sama gedung-gedung yang mewah itu. Sehingga kita tuh tersingkap. Kita hanya fokus sama ujian kita sendiri. Masalah kita sendiri. Kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang mewah, tapi kita nggak sadar bahwa di balik gedung-gedung mewah itu ada si tempat-tempat ini gitu. Makanya di terakhirnya aku yang beralaskan sepatu kesayanganku berjalan kaku dipeluk Tuhan dengan sebegitu besar rindunya, seakan-akan mengatakan banyak-banyaklah menangis kepadaku, hingga aku pun tersadar ketika melihat wajah-wajah yang penuh keikhlasan dan wajah-wajah yang sesederhana itu mereka maksudnya. Duh, keren banget. Gitu. Intinya ya bersyukur itu emang susah. Iya, setinggi susah apapun posisi kita, itu tuh jangan pernah lupa sama yang di bawah-bawah tuh juga ada. Iya, itu sih sebenarnya. Itu sebenarnya filosofinya mirip sama nama anak aku yang kedua, Langit. Iya, Langit ya. Karena Langit itu anak laki-laki. Kenapa aku kasih nama Langit? Karena menurut aku dan Omes, laki-laki itu harus bisa ada di atas. Iya kan, tapi dia juga nggak pernah boleh lupa kalau di atas langit itu ada langit. Jadi harus tetap rendah hati, karena di atas itu masih ada orang yang lebih lagi, masih ada Allah lagi yang paling tinggi ya kan. Jadi dia harus tetap bisa di atas nih sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin nantinya kan. Mau di rumah tangganya kah, mau di keluarganya, mau nanti di lingkungannya atau bahkan mungkin bangsanya gitu kan, nggak tahu. Tapi dia harus tetap rendah hati karena di atas langit masih ada langit. Aduh, bener keren banget. Catatan kronik Natasha Rizky ini kalian harus banget nyari ini karena ternyata banyak banget yang bisa menegur kita secara halus ya, kayak barusan kan kita ditegur tuh sebenarnya secara halus ya, bersyukur dong lo gitu, jangan terus ngeliatnya ke atas mulu, yang di bawah-bawah nggak dilihat jadinya lupa bersyukur. Tapi ya, emang mungkin orang-orang ngelihat ngomong bersyukur tuh kayaknya klise gitu ya. Ya lo gampang ngomong bersyukur, tapi emang susah. Mau nggak mau emang harus dipaksa. Betul. Jangan sampai kalau nggak kita gila sendiri. Betul. Nah udah gitu aja sih. Tapi jangan sampai juga kita tuh bersyukurnya tuh ketika kita udah kenapa-napa ya Caya. Yang udah-udah tuh kan kita tuh baru kenapa dulu baru ya Allah iya nih gue kayak lupa bersyukur deh, makanya sampai udah kejadian amit-amit kenapa dulu, orang udah tersungkur dulu tuh baru bersyukur ya, kalau bisa jangan. Iya bener banget. Iya ketika kita udah dapat yang ketika kita lagi enak-enaknya pun tuh jangan lupa tuh bersyukur tuh, karena ya kita tadi barusan sempat waktu off air ya sebelum ini, cobaan tuh ada aja ya. Iya gitu. banget. Makin gede rezekinya apapun bentuknya makin pasti gede ada juga. aja. Bahkan kita lagi di posisi kena musibah pun ya kita tetap bersyukur. Jadi kayak dalam keadaan apapun ya udah. Keren, Natasha Rizky, tepuk tangan. Ya, guys. Kita udah motoran, udah ngopi bareng, udah ngobrol ngalur ngidul. Udah kali ya jangan berat-berat banget ya. Ya kan. Kita bercanda, sekarang kita mau main game. Suaranya habis. Suaranya habis, ya Allah. Sepanjang motor tadi dia ngoceh, terus gimana nggak habis coba? Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Kita kuis online nih ceritanya, enggak ya? Passwordnya? Kuis Ramadan ya, Say. Masih lama. Itu kebetulan dari rumah, jadi abaikan saja. Oke, ini adalah arisan nih konsepnya. Apa tuh? Jadi apa nih konsepnya? Boleh dijelasin dulu nggak? Jadi ini kita di dalam sini tuh ada apa? Dalam situ ada nomor. Dalam situ ada nomor.
cuman 1 sampai 7. Oke. Oh, nomor pertanyaan. Oh, oke. Bentuknya adalah pertanyaan rebutan. Oke. Oke. Siapa duluan? Heeh. Aca, Umi. Oh, oke. 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 Nah, setelah itu nanti biar kita yang bacain Pertanyaan. semua pertanyaannya. Pertanyaannya. Oke. Oke. Hintnya adalah Hah? semua tentang Korea. Oke. Aduh. Oke. Oke, Arasoyo. Masih ingat nggak sih gue? Oke. Masih ingat nggak tuh? Bukannya bareng apa? Satu dulu Oh, kan? Aca dulu deh. Satu dulu ya. Oh iya benar jawabnya. 3. Nomor 3. Oke. Siap ya? Siap. Tes bel dulu. Ayo. Aca. Meriah banget sih bel. Nggak bondo banget nih, nggak modal banget nih belnya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan 3 aktor, artis, atau idol yang bermarga Kim. Aca. Ya Allah, gue paling lemah lagi sama nama. Kim Soyun, Kim Sojun, Kim Tae-hee. Yeay. Siapa Kim Tae? Emang ada Kim Tae? Kim Tae istrinya Rain. Ya Allah, gue malah. Goodbye Mama. Tuh kan gue bilang kalau Korea tuh, gue sampai sekarang masih nonton, tapi gue lemah banget sama nama-namanya. Yeay. Ayo, Umi. Nah, ini 9 apa 6 nih? 9. 7 pertanyaannya. 6 dong. Yuk. Oh cuma 7 pertanyaannya, oh ya berarti 6. Aduh. 6. Siap ya? Kenapa dia udah ketawa sih? Ada berapa provinsi di Korea Selatan dan sebutkan? Provinsi. Mana gue tahu. Provinsi tuh kayak gimana sih? Googling cepet-cepetan googling ya. Googling cepet-cepetan Oke, googling ya. contohnya. Karena sama-sama nggak tahu, cepet-cepetan Boleh googling. cepat googling ya. Tar dulu, buka dulu safarinya, tapi jangan di, Oke, tapi oke. jangan di ini, jangan diketik dulu, awas lu. Ya, apa provinsi di Seoul? Jumlah provinsi di Sebutkan ada berapa provinsi di Korea Selatan dan berapa jumlah provinsi di Korea Selatan dan sebutkan. Oke. Siap? Fitri, Tuan, googling. 10, 9, 8. 9. Ah, enggak. 9. Chungcheong Utara, Chungcheong Selatan, Gangwon, Gyeonggi, Gyeongsang Utara, Gyeongsang Selatan, Jeolla Utara, Jeolla Selatan. Dan provinsi Jeju. Gila susah banget. Ya, tar dulu. Kan ini cepet-cepetan, tangan gue lagi error. Lu ketik jumlah tuh jadi juah. Jadi nggak keluar. Gila, provinsi yang kayak gimana? Gue pikir ada kayak gitu contohnya dikasih tahu misalnya Jeju itu depannya. Provinsi. Tapi Oke, Jeju provinsi salahkan ya? jempolku. Oke. Mana lagi? Oh, ini lagi. Lanjut. Berapa poin? 2-0. Bismillah Umi. Sorry. Pakai bismillah lagi. 5. 5. Oke. Tebak 3. Cepet-cepetan ya. Ya. Tebak 3 tokoh Ya Allah. Nama gambar ini. lagi gue nggak Aduh. bisa. Oke. 1. Siap? Tokoh pertama. Aca. Siapa namanya? Allahu Akbar. Gue lupa. Gue. Ayo. Aduh. Aca. Aca salah. Nggak tahu. Gue lupa. Tadi dia udah bilang Aca. Iya, tapi waktu sudah habis. Oh, terusnya habis. Umi. V. Bukan. Aca mau coba lagi. Aduh. 3. Kok bukan V sih? Dia tahu. Aduh gue lupa, maafin ya. Tes. Gue BTS. Iya tapi namanya. Aduh gue lupa banget. Kesukaan anak-anak. Depannya dia hurufnya doang. Ketahuan dong. Allah. Boleh deh, depannya J. Oh ini. J. Jaemin. Bukan Jimin. Jehun. J ya. Aduh. Oh Jumun. Jungkook. Bukan. Jimin. Jainal. Emang boleh search? Siapa sih? Yang paling ganteng Aduh iya di BTS. Jaehyun. Ya Yunma NCT. Jamon. Apes lah. Demi Allah. Jamet. Siapa? Jin. Jin iya ih.
Ya Allah, Jin, Umi. Kok bisa lupa sih kita? Padahal Toko selanjutnya. Oke. ini Jihyun. dia mah ngefans sama ini, curang. Gua nggak tahu namanya. Satu lagi terakhir. Kalau K-pop kan Canyol. udah tahu. Yumi. Yunbin. Kok gue mau bilang Kim Woo Bin sih? Gue tuh nggak, ini permainan tidak adil karena udah jelas-jelas gue tuh lemah soal nama. Curang. Aduh, ya si Jin ya namanya. 3-0. 3-0 lagi, 4. Oke. 4. Aduh, takut. 4. Apa nama rumah khas negara Korea Selatan? Umi. Umi. Hanbok. Itu bajunya. Astagfirullahaladzim. Ini Village. Hanok Village. Oh, Jongbokgung. Nama ini. Gue nggak ngerti. Google ya. Google Kasih ya. ini dong, kasih opsi. Itu benar. Yang mana? Hanok Village. Itu desa. Jongbokgung. Village. Sumpah nih, blow on banget nih ibu-ibu. Ibu-ibu blow on banget berdua. Pilihan nggak ada. Iya. Udah. Namanya Hanok. Hanok Itu nama Hanok. desa. Nama rumahnya. Emang iya? Iya, yang kita suka naik ke atas itu kan namanya Ntar ya, gue Hanok nggak yakin tuh. sama berdua nih. Hanok apa? Rumah apa? Rumah adat. Rumah Village mah khas tempatnya. Korea Khas Selatan. Korea. Hanok nggak? Iya bener Oh loh, iya, Hanok. bener lagi Hanok. Hanok. Kita Bener bisa kan bicara. gue? Aku masuk ke kamera. Hanok Jongbokgung istana. Buku di sana. Menang ya? Gue hampir bener loh tadi Hanbok. Ada huruf B-nya aja. Mohon maaf, beda dong. Oh iya, jika. Itu bajunya. Cepet. Kaca berarti udah 5 ya? Oke. Ada pertanyaan EXO nggak sih? Aduh. Gue kalah sih kalau K-pop. Pertanyaan EXO dong. 7. Nggak bisa lagi. Ya 7 dulu. Tujuh. Oke. Siapa nama bias Umi di EXO? Umi lagi salah lagi. Canyol dong. Umi sih. Jadi lah paling Mikir dulu. Kok bisa? Udah nih. Oh yes. 6-1. Hadiahnya mana? Paket ke Korea Selatan dong. Iya dong. Rame nih timnya Seru nih. banget. Ternyata pengetahuan baca soal Korea Selatan masih lebih juara daripada aku. Aduh. Karena gue tuh masih nonton sampai sekarang, Ca. Nonton dramanya lah, idolan, tapi cuma gue lemah banget Umi tuh sama paling ini namanya. banget mah di K-pop sih, Dari EXO ya, terutama. terus kalau nama-namanya ya Allah sebagai EXO. EXO Sol. gue ya. Udah deh, kita sudah selesai games hari ini. Thank you gengs hari ini Umi dan tim. Thank you banget udah Aca, ngajakin. ada yang mau disampaikan nggak, Ca, untuk teman-teman YouTuber? Apa Kok YouTuber ya? sih, teman-teman YouTube? Ada yang mau disampaikan nggak dari Aca? Apa ya? Paling aja cuma nyampein apa ya? Ya pokoknya bangunlah narasi perjuangan dalam hidupmu. Udah itu aja. Serius banget. Lebih aktivis ya. Berat banget ya. Coba lu cari artinya. Berat, ya. soalnya kan ini kan suara gue lagi berat. Oh ya, oke. Seberat? Aduh, udahlah. Seberat ini. Iya. Apa sih? Ya itu deh. Pokoknya Berat badanku. berat badanku. Natasha Rizky. Terima kasih. Semoga kita motoran hari ini nggak cuma karena mau di syuting aja sama teman-teman tim aku, tapi Siapa tahu kita berlanjut ya, bisa di program baru. amin. Coba ada yang setuju nggak kalau kita berdua bikin program baru nih? Komen di sini ya, komen guys. di sini ya. Wow. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan Komen. komen. Assalamualaikum.